Pak Tasrif. Pak Tasrif. Teman bahasa Inggris dulu Pak. Oh. Mungkin karena sudah lama di Jakarta sudah tidak kenal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terkait dengan K13 ini, kata Kurikulum Merdeka ini ada satu yang masih mengganjal pada diri saya. Ya. Saya yaitu pada masalah pemisahan materi itu Pak. Yang saya lihat di Kurikulum Merdeka ini kan digabung semua Pak, campur aduk semua, mana materi kelas 7, kelas 8, kelas 9. Iya, CPI-nya itu. Jadi maunya saya, jadi dipisah dulu lah Pak, supaya kami ini terarah. Jadi supaya kami ini terarah, mana loh, paling tidak ada kisi-kisinya untuk kelas 7, kira-kira materinya seperti ini. Kelas 8, ini kan gabung Pak, yang hanya dikasihkan tujuan akhirnya. Ya paling tidak ya kasih rambu-rambu dulu lah Pak. Kami ini yang baru ini, misalnya kayak kemarin K13 kan, tentang identifikasi dan sebagainya. Kalau ini kan, guru kan betul-betul dikasih merdeka betul ini, yang pilih mana yang kita duluan. Yang akhirnya kemungkinan besar nanti kan tidak sinkron. Misalnya saya kelas 7, nanti kelas 8, kalau tidak ada misalnya tidak ada koordinasi kan bisa-bisa Ken Aro mati 7 kali nanti Pak. Jadi sudah saya ajarkan, nanti dari 8 diajarkan lagi. Gitu. Dan ada di kurikulum itu katanya Ken Aro mati 7 kali. Sudah diajarkan di SD, SMP, diajar dia SMA lagi. Baik. Itu maksud saya, kesimpulannya adalah mungkin ada dipersempit lah ruangannya itu. Jangan terlalu dikasih merdeka betul kami ini. Misalnya kasih bayang kayak 13 itu ada rambu-rambu lah, oh ini loh kelas 2, kelas 7 ini. Ini kan saya lihat umum sekali ini Pak. Jadi saya harus memilih sendiri apa yang saya kasih sama siswa. Baik. Ya kalau masalah buku itu kan, kalau peta buku kan beda lagi masalahnya. Baik. Terima kasih itu aja Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau nggak mau zoom, bisa dibantu. Baik, saya izin berdiri ya Bapak. Makasih Pak Tasrif, mohon maaf kalau saya lupa Bapak, karena bukan lupa sih, bukan sengaja lupa, tapi memang ada yang berbeda. Baik Bapak Ibu, di SMP kan, saya mulai dulu. K13 ada berapa KI Bapak Ibu? 4 kan? KD-nya ada berapa? Tergantung mata pelajaran. Sekarang dari kelas 1 SD sampai kelas 12 berapa CP-nya Bapak Ibu? Ini perkenalan dulu. Ada berapa? Ada berapa CP Bapak Ibu? Ada berapa fase? Ya? Ya, ada 6 kan? Tambah 1 di PAUD. Jadi ada salah satu prinsip di kurikulum Merdeka itu penyederhanaan konten. Dimulai dari penyederhanaan KI, KD menjadi CP. Tapi tidak berarti KI, KD sama dengan CP, karena rasional yang beda. Kebayang Bapak Ibu, kalau 12 tahun hanya 6 CP, 6 fase. Sekarang fokus ke SMP. Berapa fase di SMP? 1. D kan? Apa yang dibingungkan? Pembagian materinya. Bapak Ibu, saya beri, ada guru apa aja nih?
Saya mau yang mudah saja. SMP ya. Sebelum ke situ, oke. Bapak Ibu kita lihat nanti sambilan. Nanti akan menjawab pertanyaan apa Tasir. Oh, bisa kan. Bapak Ibu lihat SMP ini. Ini khusus mata pelajaran PJOK Bapak izin ya. Di tahun ketiga, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan keterampilan gerak spesifik sebagai hasil analisis pengetahuan yang benar, melakukan latihan aktivitas jasmani, kebugaran untuk kesehatan sesuai prinsip latihan, menunjukkan perilaku tanggung jawab personal, sosial, serta monitor secara mandiri. Selain itu juga dapat mempertahankan nilai-nilai aktivitas jasmani. Mohon maaf ini saya buka tutup kacamata, mohon izin bukan cerita tambah. Saya keluar dari rumah tadi subuh, kacamata saya pecah. Yang saya pakai kacamata itu progresif otomatis. Plus minus, kemudian kalau kena matahari kan hitam. Begitu keluar pecah, saya ganti di Mataram hanya plus doang. Jadi kalau buka, kalau yang jauh lihat pakai, kalau dekat nggak pakai. Mohon maaf bukan gaya ini. Jadi mau ganti di Mataram nggak cukup duit kemarin. Ternyata di Mataram mahal. Ya sombong dikit Pak kacanya doang 1,4 juta. Ya masa orang pusat pakai kacamata murah. Mohon maaf sandal. Bapak Ibu, apa maknanya ini? Apa yang kita pikirkan terakhir? Bukan kita pikir di kelas 1. Bukan pikir di kelas 2 SMP-nya. Yang kita pikir, anak, bentar, saya sambung ya, jangan bingung dulu. Nanti, di kelas 9, anak-anak harus seperti ini. Anak-anak harus ya mudah-mudahan tidak terpengaruh dengan motivasi kita. Oke, sambilan. Jadi Bapak Ibu, 1 CP per fase itu yang kita lihat tujuan akhirnya. Kemudian bagaimana membagi materinya? Pertanyaan ya Pak? Oke, baik. Kita lihat ada guru PJOK kan? Ada? Oke. Di PJOK, saya kebetulan ketua tim nasionalnya pengembang kurikulum PJOK nih. Padahal guru bahasa Inggris. Jadi di sana harus serba bisa. Nanti bicara matematika iya, bicara fisika iya, walaupun diingat cuma 1 gitu. Yang saya ingat itu kalau plus tambah negatif nyala. Hanya itu saya. Kalau di fisika. Ya, mohon maaf. Jadi saya bilang bahwa tujuan akhir SMP itu olahraga, tadi memahami itu. Aduh, mohon maaf ini. Kabelnya atau laptop saya nih? Oh, lemah. Ini kebetulan punya kantor. Punya saya dicuri. Dicuri beneran di pinggir jalan. Laptop touchscreen yang keluaran terbaru itu. Diambil orang baru sebulan. Baru 10 hari. Belinya tanggal 28, hilangnya tanggal 7. Keren. Ya, orang lebih butuh dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi VGA ini rendah dia. Ini kan super S. Iya, sudah apa? Akselerasinya di atas itu.